Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Cerdas Hukum Channel. Channel untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita seputaran tentang hukum. Oh iya, jangan lupa sambil menyimak materi, kita ngopi dulu kawan. Kopi biar nambah semangat. Oke, kali ini kita masih membahas hukum perdata ya teman. Sesuai janji saya di video terdahulu, saya akan menyampaikan materi tentang. Tapi jangan lupa klik like, yang belum klik subscribe supaya klik tombol subscribe-nya, supaya kami semakin bersemangat dalam menyampaikan materi berikutnya, maksud saya, dan Anda juga tidak ketinggalan informasi. Oke kawan, selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Kopi lagi kawan, kopi mantap. Oke guys, dalam hukum perdata ada dua konsep dalam hal hak kebendaan. Yang pertama disebut dengan istilah bezit atau hak menguasai. Artinya hak menguasai suatu benda. Dan yang kedua eigendom, yang artinya hak milik terhadap suatu benda. Oke, kita bahas yuk, satu persatu kita bahas. Tadi yang pertama bezit atau hak menguasai suatu benda. Maksudnya begini, jadi bezit itu menguasai benda secara nyata, seolah-olah benda itu punya dia atau milik dia. Hukum melindungi kepada siapapun pihak atau orang yang menguasai suatu benda tanpa mempersoalkan hak milik benda itu sebenarnya punya siapa. Nah, istilah bezit berasal dari kata zitten yang artinya menduduki. Jadi seorang bisa dikatakan sebagai beziter atau pihak yang menguasai itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama, orang itu harus secara nyata menguasai suatu benda. Terus yang kedua, harus ada kemauan untuk memiliki benda itu. Nah, menguasai benda ini harus dibedakan dengan detenti atau keadaan menguasai suatu benda yang lahir karena suatu hubungan hukum dengan pemilik atau beziter dari benda itu. Untuk beziter, semisal seorang penyewa, itu unsur rasa ingin memiliki benda itu dianggap tidak pernah ada. Tahu nggak bro? Hukum tuh melindungi beziter yang jujur loh. Maksudnya begini, beziter yang jujur itu pemilik benda itu sendiri. Sama beziter atas benda milik orang lain, karena orang lain mengira bahwa benda yang dikuasainya itu adalah miliknya. Jadi contohnya benda yang diperoleh dari orang tuanya atau benda yang didapat dari beli. Jadi kalau sama beziter yang jujur, hukum tuh melindungi. Beda sama beziter yang gak jujur, hukum sama sekali nggak melindunginya. Karena barang yang dikuasai beziter yang gak jujur itu bukan milik dia. Bisa jadi barang itu adalah didapat dari hasil kejahatan. Oke kawan, bibir kayaknya udah mulai mengering nih. Mulai kering kayaknya. Kita seruput kopi dulu ya. Kita seruput kopi. Mantap. Oke, kita lanjut kawan. Bezit atau hak menguasai itu cara mendapatkannya tergantung dari macam bendanya. Apakah benda itu bergerak atau benda itu tidak bergerak. Nah, beziter itu bisa diperoleh atau didapat bisa dengan cara pengalihan hak atau atas bantuan dari beziter sebelumnya, atau istilahnya tradition.
Terus bisa juga dengan cara pengambilan barang dari tempatnya atau diperoleh asli atau originary dengan cara pengambilan atau occupation. Guys, basic originary itu dikatakan terjadi kalau seseorang benar-benar sudah mengambil barang dari tempatnya dan terang-terangan bisa diketahui maksudnya itu jadi pengen memiliki benda itu. Contohnya orang yang benar-benar mengambil sarang tawon dari pohon. Jadi sarang tawonnya udah diambil. Tapi kalau orang itu cuma berdiri ngeliatin aja tuh sarang tawon, ya basic terhadap sarang tawon itu belum terjadi. Kalau basic tradition atau basic yang didapat dari pengalihan itu umumnya dalam bentuk pengalihan hak. Nah, pengalihannya ini kadang nggak ada proses penyerahannya, bisa juga langsung dalam bentuk mereka bikin pernyataan aja, dia buat suatu pernyataan. Nah, basic yang didapat cuma pakai pernyataan itu ada beberapa kemungkinan terjadinya. Jadi kemungkinan yang pertama, kalau si bendanya ada di tangan orang lain sebagai holder. Contohnya barang yang mau dialihkan tapi barang itu masih di tangan si penyewa. Terus yang kedua, orang yang mengalihkan barang itu berdasarkan perjanjian diperbolehkan tetap menguasai barang tersebut. Jadi setelah dialihkan, orang yang basitter semula itu diberi kuasa untuk tetap menguasai barangnya. Kemudian yang ketiga, si barangnya ada di tangan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini cukup diberitahu bahwa telah terjadi pengalihan basic. Guys, basic atau hak menguasai ini bisa diberikan kepada siapapun loh, baik itu orang dewasa ataupun anak di bawah umur, ataupun perempuan yang terkait dalam suatu perkawinan. Kecuali basic nggak bisa dikasih atau diberikan terhadap orang yang hilang ingatan. Itu juga sesuai dengan pasal 539 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena orang sakit ingatan dianggap nggak mungkin ada kemauan untuk memiliki suatu barang. Sebelum kita lanjut, ngopi dulu kawan. Mantap. Oke, lanjut guys. Ada lagi perolehan basic yang terjadi atas perantara orang lain. Tapi si perantara ini harus legal kawan. Dia punya hak untuk mewakili and dia nyata-nyata menguasai benda yang mau dialihkan. Nah, pihak yang bisa menjadi perantara itu haruslah pemegang kuasa dan atau wali dari si basitter. Ada juga perolehan basic karena pewarisan. Nah, kalau yang karena pewarisan itu diatur di pasal 541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi di mana di pasal itu dijelaskan bahwa segala sesuatu yang merupakan basic seseorang yang telah meninggal dunia itu beralih sejak meninggalnya kepada ahli warisnya dengan segala sifat-sifatnya dan maupun cacat-cacatnya tuh benda. Tahu nggak kawan? Di pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada titel sempurna untuk benda-benda bergerak. Memang dalam perjanjian itu harus memenuhi unsur adanya kepemilikan atau hak milik dan unsur adanya hak mengalihkan hak milik itu. Tapi di transaksi jual beli barang, dalam hal ini barang bergerak, kalau harus diselidikin dulu apakah si penjual ini adalah pihak yang memiliki hak atau yang mempunyai hak milik terhadap barang yang dijualnya, ya pasti proses lalu lintas perdagangan terganggu, bro. Jadi untuk kepentingan lalu lintas hukum, pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menetapkan bahwa untuk benda-benda bergerak, si penjual dianggap sudah membuktikan hak miliknya dengan mempertunjukkan bahwa ia menguasai benda itu sebagai pemilik.
Jadi dalam hal ini si penjual nggak perlu membuktikan gimana cara dia mendapatkan barang itu, dan nggak perlu menunjukkan tanda bukti kepemilikan. Jadi dia cukup membuktikan dengan basis menurut hukum. Jadi si pembeli yang percaya ada basis, maksudnya si pembeli ini percaya ada basis dari si penjualnya, maka si pembeli itu akan dilindungi oleh hukum. Bahkan meskipun ternyata si penjualnya ini bukanlah pemilik asli dari benda yang dibelinya itu. Perlindungan kepada si pembeli jujur ini lewat pasal 1977 Kitab Undang-Undang Perdata ini mengorbankan pemilik asli dari benda yang diperjualbelikan tadi. Jadi ilustrasinya begini ilustrasinya. Misalnya X meminjam sepeda kepada si Y. Terus sepeda itu dijual oleh si Y kepada si Z. Nah, kejadian itu adalah resiko X. Kenapa meminjamkan sepeda kepada Y yang nggak bisa dipercaya? Dan itu nggak adil kalau si Z yang secara jujur beli dirugikan. Nah, beda kalau kejadiannya begini. Y mencuri sepeda punya X, terus sepedanya itu dijual ke Z. Nah, kejadian itu nggak dilindungi sama sekali oleh pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena si Y mendapatkan sepedanya itu dari hasil kejahatan atau mencuri. Jadi bedanya, kalau di kejadian yang pertama itu ada penyerahan dari pemilik asli, nah kalau yang kedua nggak ada, jadi nggak ada penyerahan, tapi dari hasil perbuatan melawan hukum atau kejahatan. Beda lagi kalau si pembeli dapat barangnya dari tempat penjualan umum atau hasil pelelangan. Jadi nggak ada alasan bagi si pembeli itu untuk curiga bahwa barang yang dibelinya itu barang yang nggak sah. Kalau tiba-tiba benda yang dibeli itu ada yang mengaku sebagai pemilik, maka orang yang mengaku sebagai pemilik ini harus membayar harga pembelian barang kepada si pembeli. Itu pun ada masa berlaku untuk pengambilan barangnya. Nah, sesuai pasal 1977 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi tenggang waktu untuk mengambil barang itu selama 3 tahun sejak barang itu dinyatakan hilang. Nah, sebelum kita lanjut, kita ngopi lagi, bro. Ngopi mantap. Ini lanjut ya. Jadi kalau kata Paul Scholten, jadi perlindungan hukum terhadap basis itu cuma diberikan apabila perolehan benda itu dari hasil perdagangan saja. Kalau perolehan bendanya didapat dari pemberian, maka si penerima barang tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Jadi misalnya gini, Y menerima hadiah suatu benda dari X. Ternyata X bukan pemilik dari benda yang diberikan kepada Y itu. Maka Y tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian hadiah bukanlah suatu perdagangan. Oke guys, itu penjelasan tentang hak menguasai atau basis. Nah, kita lanjut hak kebendaan yang kedua. Jadi hak kebendaan berikutnya itu adalah hak milik atau agendom. Hak milik atas suatu benda memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara penuh berbuat apa saja terhadap benda miliknya itu. Hak milik ini hak yang paling kuat yang bisa didapat seseorang atas suatu benda. Jadi konsep lama ini memandang bahwa hak milik itu hak mutlak dalam arti nggak terbatas. Si pemilik bebas berbuat apa saja seperti menggunakan, memberikan, menggadaikan, menjual, bahkan merusak benda itu. Tapi merusak maksudnya di sini sepanjang nggak dilarang oleh hukum dan nggak melanggar hak orang lain. Nah, seiring perkembangan peradaban dan pandangan terhadap hak milik, maksudnya gini, pandangan terhadap hak milik seseorang atas benda yang dimilikinya itu. Nah, terus muncul nih ajaran bahwa setiap yang dimiliki seseorang itu setiap benda yang dimiliki oleh seseorang itu memiliki fungsi sosial kemasyarakatan.
Jadi di ajaran ini semua bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap benda miliknya harus memperhatikan kepentingan bersama. Jadi pemilik benda nggak bisa seenaknya saja berbuat apa saja terhadap benda miliknya itu. Ini kayaknya bibir sudah mulai kering lagi, jadi kita seruput kopi lagi bro. Mantap. Guys, hak milik itu mempunyai fungsi sosial. Ini secara formal ada loh. Hukum agraria ada di hukum agraria, di Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa tidak ada seorang pun diperbolehkan berbuat sewenang-wenang terhadap bendanya atau harta miliknya itu. Jadi kalau ada pemilik suatu benda seenaknya saja berbuat terhadap benda miliknya itu tanpa memperhatikan aspek sosial atau kepentingan orang lain, bisa dibilang perbuatan orang itu berlawanan dengan hukum karena dilakukan tanpa suatu kepentingan yang patut dengan maksud semata-mata mengganggu orang lain. Kayak contoh kasus yang diputuskan Mahkamah Agung Prancis. Jadi waktu itu di sana ada orang ngebangun cerobong asap di rumahnya. Jadi ternyata cerobong itu nggak ada gunanya. Dia bikin cerobong asap sebenarnya cuma untuk menghalangi pandangan indah tetangganya. Akhirnya hakim menyatakan perbuatan itu adalah miswork, fund right, atau penyalahan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang menggunakan haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu atau bertentangan dengan tujuan masyarakat. Nah, di pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada beberapa cara untuk mendapatkan hak milik. Jadi yang pertama dengan cara pengambilan. Jadi contohnya pembukaan lahan, mancing ikan, ya masih banyak lagi yang lainnya. Terus yang kedua dengan cara bertambahnya benda secara alamiah. Jadi contohnya kayak pohon yang berbuah, apalagi misalnya kayak hewan ternak yang beranak itu semakin bertambah. Kemudian yang ketiga lewat waktu atau daluarsa. Kemudian yang terakhir yang keempat melalui penyerahan berdasarkan suatu titel pemindahan hak yang sah. Nah, perolehan hak milik ini yang melalui penyerahan itu paling banyak kejadiannya. Nah, istilah penyerahan ini ada dua pengertian. Yang pertama, penyerahan dalam arti penyerahan kekuasaan saja. Kemudian yang kedua, penyerahan dalam arti penyerahan hak milik. Biasanya konsep penyerahan itu kelihatan banget di penyerahan atas benda tidak bergerak. Karena untuk pemindahan hak terhadap benda tidak bergerak itu nggak cukup kalau cuma dilakukan dengan penyerahan aja. Tapi diperlukan perbuatan hukum yang lain, kayak pembuatan akta yang menyatakan sudah terjadi pemindahan hak milik atas benda yang tidak bergerak itu. Nah, kalau benda tidak bergerak, kedua pengertian tentang penyerahan tadi itu dipandang sebagai satu kesatuan kalau terjadi suatu penyerahan, kecuali dinyatakan lain dengan tegas. Kayaknya harus nyeruput lagi nih. Kopi, mantap. Oke guys, wawasan kali ini cukup dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita simak tadi bisa nambah lah dikit-dikit wawasan pengetahuan hukum kita. Oh ya, saya juga di sini buka front. Kalau ada pertanyaan maksud saya. Kalau ada pertanyaan seputaran masalah-masalah hukum, bisa silahkan Anda ketik aja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab lewat video-video saya berikutnya. Jadi kembali saya ingatkan yang belum klik subscribe, supaya diklik aja tuh tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih guys sudah mau menyimak video ini. Semoga diberikan keluasan rezekinya yang seluas-luasnya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.